Yang jelas begini Bapak Ibu, kita ini sudah 14 abad lebih. Kalau ditarik dengan zaman nubuah, zaman Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru saja berganti tahun. Dari tahun 1443 Hijriah, sekarang 1444 Hijriah. Angka cantik, 143 kali. Ini sebetulnya peringatan dari Allah, jatah umur kita semakin berkurang. Kira-kira sepakat tidak Bapak Ibu? Karena yang namanya umur, jatah hidup ada pakemnya. Ajal sudah ada ketentuannya. Mati itu sudah pasti tanggalnya. Makanya setidak-tidaknya kita mawas diri. Sekarang umur kita berkurang lagi. Wa yanqusu kulla yaumin min umrika. Tiap hari umurmu berkurang, tiap bulan berkurang, tiap tahun berkurang. Jangankan setahun yang mesti 365 hari, jangankan sebulan yang mesti 30 hari, jangankan sehari yang mesti 24 jam. Kalau kita kata Imam Ali, nafasku yang bolak-balik ini merupakan langkah-langkah ajalku. Maka menurut logika Imam Ali, semakin banyak kita menarik nafas, makin dekat dengan ajal. Makin banyak kita menghembuskan nafas, makin dekat dengan kematian. Maka logikanya Bapak Ibu, kalau enggak pengen cepat mati, kurangi bernafasnya. Libur sepekan sekali, mulut dilakban, kuping disumpel, hidung disumpel. Kalau enggak ngek mati sekalian. Artinya mau tidak mau, kita semua mendekati ajal kita. Orang yang tertipu adalah orang yang ingin hidup lama di muka bumi ini. Kita enggak tahu kapan kita mati, tapi setidak-tidaknya ada alamatnya, ada tanda-tandanya. Kuping udah mulai budek. Tanda-tanda tuh, mata rabun, gigi ompong, bapak-bapak kena prostat. Ada yang begitu. Nah itu tanda-tanda Pak. Kalau kata ini ilmu orang tua, alamat mati itu 3 hari sebelum ajal, malaikat Mikail datang nyabut rezeki. Orang yang sudah dicabut rezekinya, makan apa saja hambar, campah, enggak ada rasa. Gimana Pak? Jeruk itu masih ada rasanya? Masih. Bu, kuenya masih ada rasa? Masih. Panjang umur. Tandain yang sudah baal lidahnya, enggak berasa lagi. 3 hari lagi mati kayaknya. Itu alamat. Minum enggak berasa seger. Gimana Mas minumnya masih seger? Panjang umur. Orang kalau sudah mau mati, telapak kakinya melengkung. Begini nih. Kalau telapak kaki sudah melengkung, paling lama umurnya 3 hari. Coba periksa telapak kaki masing-masing. Ya buat identifikasi loh Pak, siap-siap. Biar tobat dulu sebelum mati tuh. Tulang belakangnya berubah. Orang yang sudah mau mati tulang belakangnya lepek. Kalau dia terlentang di lantai, rata, nyatu dengan lantai. Selipkan telapak tangan kita, nggak bisa nyelip lagi. Rapet sama lantai. Duduk pun mesti cari senderan. Coba lihat yang nyender-nyender itu Pak. Kalau sudah miring sana, itu kan alamat, itu kan tanda-tanda. Yang jelas kita hidup di dunia cuman sementara.
akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Di jatah hidup yang tersisa ini kita manfaatkan untuk yang sebaik-baiknya. Di awal saya hendak mengutip pernyataan Al-Maghfurlah Kiai Haji Mbah Maimun Zubair. Beliau ini waliullah, anaknya jadi ulama semua Pak. Berdoa sama Allah minta diwafatkan di tanah suci dan minta dimakamkan di Jannatul Ma'la bertetangga dengan Sayyidah Khadijah. Itu baru keren tuh. Doanya langsung kabul. Beliau wafat di Mekah, dimakamkan di Jannatul Ma'la bertetangga dengan Sayyidah Khadijah Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Subhanallah. Kata Mbah Maimun, nasib umur manusia itu kelipatan angka 7. Angka 7. 0 sampai 7 tahun itu umur anak-anak senangnya main-main. Makanya menurut teori ilmiah Pak, anak umur di bawah 7 tahun nggak boleh masuk SD. Itu ilmiah itu. Kita aja yang kecepatan. Masa umur 6 tahun masuk SD, kecepatan. Umur 5 tahun masuk SD, kecepatan. 5 tahun, 6 tahun itu PAUD TK. Itu pun buat bermain, bukan buat belajar membaca. Orang Indonesia ini memang kebangetan sih Pak. Kadang-kadang kita nggak tahu teori itu kan. Itu ilmiah. Anak kalau kecepatan belajar, nanti dia bosan. Di usia tertentu mau nggak mau lagi belajar. Jadi 0 sampai 7 tahun memang usia bermain. Bimbing anak-anak kita pada permainan yang positif. Umur 7 sampai 14 tahun itu usia dibimbing, diajari. Makanya ada kalimat begini kan, murus sabiyya bisolati idza balagha sab'a sinin. Anak-anak kita nih kalau umurnya sudah 7 tahun perintahkan untuk sholat. Sudah mulai diperintahkan untuk sholat umur 7 tahun. Tengah-tengahnya wa idza balagha asyra sinin. Tapi kalau umurnya sudah sampai 10 tahun belum mau sholat juga, jebol. Gara-gara meninggalkan sholat. Wah anak-anak, halo. Ingat kata Pak Ustadz, ini sabda Nabi. Kamu sudah umur 10 tahun nggak sholat, gebuk. Tapi yang digebuk pantatnya. Cuman ingat Bapak Ibu, ngegebuk itu finish, terakhir, mentok. Yang nomor 1 mendidik anak itu keteladanan. Contoh, anaknya dimarah nggak sholat, bapaknya aja nggak sholat. Emaknya nyerewetin anak-anak sholat, emaknya aja nggak sholat. Kan ada pepatah orang Arab, ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya, kata orang Arab. Orang Indonesia nyaut, orang Jawa, nek bapake kalong anake kampret. Nek bapake nyolong anake nyopet. Coba ulang sekali lagi. Nek bapake kalong anake kampret. Nek bapake nyolong anake nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Pengen anaknya ahli sholat, bapaknya kudu sholat. Pengen anaknya ahli masjid, bapaknya kudu ke masjid. Teladan yang nomor 1. Bukan perintah, bukan marah. Ini emang enggak, bapaknya aja sholat subuh kesiangan. Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati kodoan lillahi ta'ala. Lah kodoan Pak jam 8 sholat subuhnya. Maknya nyusul usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kok kesiangan Bu, jam 9 sholat subuhnya. Nanti anaknya niru lo. Apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, keroyokan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya dioplos. Walaupun masih mending ada sholat. Orang Jakarta mah lebih herbring. Apa kata orang Jakarta? Subuh maraton, zuhur ke salon,
asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Umur 14, ini masih kelipatan 7 nih. Kembali ke pernyataan Mbah Maimun. Umur 14 sampai 21 usia pubertas. Maka puber anak kita Pak di umur-umur segitu. Dan harus dikendalikan. Karena itulah usia yang paling berbahaya, terutama pergaulan bebas. Anak-anak sudah jarang bersosialisasi ke lingkungan, mainnya main gadget nih, beresiko. Makanya anak-anak tuh kalau mau aman masuk pondok Pak. Di pondok nggak main HP anak kita. Di pondok mah nggak nonton TV. Di pondok nggak kenal pacaran. Di pondok mah belajar. Di usia puber dia disibukkan dengan perkara agama. Hati-hati 14 sampai 21. Usia 21 sampai 28 usia pernikahan. Makanya nikah 21 sampai 28. Usia paling bagus menikah selawe 25 tahun. Tengah-tengah 21 ke 28. Makanya Nabi menikah di usia 25 tahun. Nah, kalau 28 belum nikah, ketuaan. Ada nggak di sini umur 28 masih jomblo aja Pak ya? Belum nikah-nikah. Bahaya itu Pak, ketuaan tuh namanya. Walaupun saya nggak underestimate lah, pan ada orang umur 28 lewat, 30 lewat, belum nikah-nikah. Ya mungkin belum dapat jodohnya, mungkin. Saya juga pernah punya binaan Bu, umur 70 tahun masih gadis. Kata saya, wak masih perawan, masih lah kata dia, masih perawan Pak. Kata saya, jangan-jangan uak nih jodohnya udah mati duluan kata saya. Ya terima baiklah Ustadz, kata dia, kalau jodohku lah mati dulu kata dia. Ya lagian siapa pula yang mau Pak walaupun perawan umur udah 70 tahun. Tapi jangan khawatir Wak kata saya. Ada jodohnya di akhirat nanti. Siapa? Wildan, pemuda-pemuda surga. Ini buat menghibur jomblo-jomblo abadi itu ya. Ada pemuda-pemuda surga, wahurun ain. Kalau buat jomblo laki-laki jombloan, ada bidadari-bidadari yang bermata jeli. Tapi dengan syarat masuk surga. Kalau masuk neraka yang enggak dapat lah yang kayak gitu. Umur 28 ke 35 kata Mbah Maimun Zubair itu usia bekerja. Maka 28 ke 35 itu usia bekerja. Bekerjalah apapun pekerjaannya. Orang kalau masih ngantri pengen jadi pegawai negeri, siapa yang mau ngegaji Pak kalau semua orang jadi PNS? Lagi pula bangsa kita ini nggak akan bakal maju kalau orang cuman berebut jadi pegawai negeri. Jepang, Korea maju karena anak mudanya nggak ngimpi jadi PNS, nggak mau. Ini kan tema malam ini, tema anak muda nih. Buat generasi anak muda Pak Ustadz ingatkan, Rismawan Rismawati, abaikan keinginanmu jadi PNS. PNS sudah banyak. Amerika, Eropa maju kan apa anak mudanya nggak pengen jadi PNS? Mereka berkarya. Buat anak muda, Pak Ustadz sarankan berkarya. Apapun pekerjaannya. Terus kita ini jangan pula salah ngarahin anak Pak. Kalau zaman dulu begini kan, zaman dulu nih. Nah, kamu harus jadi A, B, C, D maunya orang tua. Yang penting papa yang duitin, mamah yang siapkan. Itu mah jelek, kurang bagus. Belakangan orang tua berubah nak. Terserah kamu mau jadi apa, sesuai dengan potensi kamu. Papa tinggal membiayai, udah bagus. Tapi belum bagus sangat. Ada yang bagus sangat. Yang nomor 3, nah terserah kamu mau jadi apa kerja. Terserah mau kerja apa kamu. Yang penting jujur ya nak. Subhanallah. Ini keren Pak. Ini luar biasa. Jadi tentara kayak Pak Suparman jujur. Jadi polisi, ada polisi di sini jujur.
Jadi mimpin perusahaan jujur, jadi hakim jujur, jadi anggota dewan jujur, jadi bupati jujur, jadi ustad jujur. Tahu jujur gak sih? Jujur kacang hijau. Oh itu mah bubur ya. Itu baru keren. Jadi jangan meracuni otak anak kita, Pak. Terserah sesuai dengan potensi dia. Dia mau jadi apa? Yang penting syaratnya satu, jujur. Usia 35 sampai 42 itu usia kaya, kata Mbah Maimun Zubair. Makanya orang kalau umur 35 sampai 42 kaya, bakal kaya itu selamanya. Tapi kalau umur 35 sampai 42 mentok masih melarat juga, terima melarat. Mungkin nasibnya ya, Pak. Ini kata Mbah Maimun Zubair, bukan ayat ya, bukan hadis ya. Itu ilmu hikmah bagi kita semua. Umur 35 sampai 42. Walaupun begini, kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Sepakat nggak Bapak Ibu? Saya ulang, kaya itu bukan soal harta, tapi kaya itu soal rasa. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin hatinya. Tidak sedikit orang yang kayanya miskin harta tapi kaya hatinya. Laisal ghina an katratil arab walakinnal ghina ghinan nafsi. Bukanlah kaya raya itu dikarenakan kalian banyak perhiasan, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Ini kaya hati itu enak, Pak. Orang ada yang rumahnya mewah, perabot serba ada, kendaraan banyak, tapi nggak bahagia. Makanya Nabi ingatkan, laisal ghina an katratil arab. Bukan karena perhiasan yang banyak orang kaya itu. Ron, berdiri Ron. Kita mau nanya ini ibu dulu. Orang kaya itu bukan karena perhiasannya. Ibu-ibu suka perhiasan? Suka perhiasan? Ada nggak perempuan yang nggak suka perhiasan? Ada perempuan mau mati nggak suka perhiasan. Laisal ghina an katratil arab. Bukanlah orang kaya itu karena banyak perhiasan. Apa orang kaya itu kalau kondangan 5 jari dipasangin cincin semua? Begitu kondangan bawa tasnya begini. Begitu masuk taruh digoyang-goyang. Tuing tuing tuing. Di Natal ada nggak sih yang kayak gitu? Ada. Apa itu orang kaya? Bukan. Apa orang kaya itu pakai gelang sampai ke siku? Sambil pengajian berkipas kuncrang kuncring, udah kayak ketimpringan. Apa orang kaya itu pakai kalung gede banget? Saya pernah ngisi ceramah ikatan istri pimpinan, orang sugih semua. Pengajiannya bukan di rumah, enggak di masjid, tapi di hotel. Begitu saya masuk ruangan ballroom hotel, ibu-ibunya berdiri sambil tangan begini, selamat datang Bapak Ustadz. Begitu saya lihat kalungnya gede-gede banget. Ada yang kayak cilok bulet. Ada yang kayak somai. Ada yang liontinnya segede pentolan bakso sepang itu. Nah, apa itu orang kaya? Bukan juga. Walakinnal ghinan nafsi. Tapi kaya yang sebenarnya, kaya jiwa kalian semua. Rasa cukup loh, Pak. Saya ambil studi kasusnya begini aja, nyontohin diri sendirilah, nggak ngomongin orang. Saya dulu itu ngontrak 7 tahun ngontrak, 3 kali diusir dari kontrakan. Saya pertama punya motor dikasih orang, karena orangnya ngomong begini, Pak Ustadz, kasihan amat, ngajar ngaji pakai sepeda. Kata saya nggak kebeli motor, gini aja kata dia, Ustadz saya kasih DP-nya, Ustadz tinggal nyicilnya. Kata saya, Pak Haji boleh nggak kalau dibalik saja?
Saya yang nge-DP, Pak Haji yang nyicilnya. Ini kayaknya cocok tuh. Dia mesen-mesen, bisa aja kata dia. Akhirnya nggak jadi dia nyicil Pak, tapi saya dibelikan kontan. Jadi waktu dibelikan motor, saya dipanggil langsung ke dealer, suruh bawa KTP. Bener nih motor nih, pikir saya. Masuk dealer di Jalan Raden Intan samping Gramedia Bandar Lampung itu Pak. Kata sales marketing, Ustaz, motornya mau kami antar ke rumah, minta alamat rumahnya. Kata saya, Mas, nggak usah diantar. Walaupun saya belum punya SIM, nggak apa-apa lah, berani-beraniin. Sini helmnya, sini jaketnya, tak naikin dewe. Ya sudah kata mereka, bensinnya 1,5 liter, tolong nanti ngisi bensin dulu. Oke, gampang itu. Panasin, pakai jaket, pakai helm, keluar Jalan Raden Intan itu, subhanallah, disitulah saya merasa menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya Innova, terserah orang yang punya Fortuner, yang penting saya punya Fitch X. Suprapit udah habis itu Pak. Nah itulah rasanya kaya. Betapa banyak orang punya motor 2, 3, 4, tapi pening hidupnya, nggak bahagia, masih ngaku melarat juga, ya Pak ya. Betapa banyak orang punya mobil sampai 2 parkir di rumahnya, tapi masih merasa miskin. Maka kaya itu soal rasa. Banyakin syukur kepada Allah, maka hidup akan bahagia. Insya Allah. Tapi bukan berarti nggak boleh kaya ya Pak. Kan ada hadisnya begini, la ba'sa bil ghina limanit taqa. Tidak mengapa orang kaya, orang bertakwa itu kaya. Jadi kiai kaya nggak apa-apa, ustadz kaya nggak apa-apa, ahli masjid kaya bagus. Coba kalau nggak ada orang kaya, ya nggak bisa masang granit gini-gini Pak, mahal ini. Kalau nggak ada orang kaya, ya nggak bisa merokpin. Ini kan sumbangan orang kaya semua. Ini sumbangan orang kaya apa PTPN ini nih? Orang kaya ya. Jadi sumbangan orang kaya. Makanya kata Nabi, nggak apa-apa kok orang bertakwa itu kaya, karena dia bakal nyumbang. Pesantren dibangun orang kaya itu yang dermawan. Tetapi kata Nabi, asihatu limanit taqa khairum minal ghina. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Saya simpelin begini, asihatu khairum minal ghina, sehat lebih baik daripada kaya. Bu, biar melek Pak, setuju nggak sehat lebih baik daripada kaya? Ya iyalah, setuju. Orang kaya rumahnya bertingkat, mobilnya 4, istrinya 1, jangan banyak-banyak ya. Orang kaya Pak, semua serba ada, tapi penyakitan enggak enak. Makan nasi banyak-banyak takut. Kan ada orang kaya takut makan nasi kan? Takut. Sayur santan takut. Sambal terasi takut. Sate kambing takut. Jadi ketiban makan tiwul. Dulu yang makan tiwul itu Pak, orang nggak kebeli beras zaman dulu. Zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya semua. Coba di Bandar Lampung itu, rumah makan yang punya menu tiwul, yang makan orang sugih semua Pak. Karena orang sugih takut makan nasi. Yang enak itu orang melarat. Rumah gede, geribik, lantainya masih tanah, atapnya aja asbes bocor. Tapi sekali makan 3 piring. Sayurnya nangka santan kental, sambal terasi, lauknya ikan asin tanjan sepiring, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Kalau kata ibu saya, petai, jehing, kabau. Makan bersibak keringat, nambah 3 kali, duduk di teras, buka baju, ngudut ji samsu.
As-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Mudah-mudahan Allah sehatkan kita dan Allah kayakan hati kita. Allahumma amin. Umur 42 sampai 49 masih kelipatan 7 nih Pak. Usia tobat. Jadi tobat paling bagus umur 42 sampai 49. Ya kan nggak semua orang Pak dari kecil bagus, soleh semua kan? Nggak semua orang. Oke, remaja nakal, mudanya nakal. Ingat, usia paling bagus untuk tobat lewat masa puber kedua. 40 tahun kan puber kedua. Umur 42 sampai 49 usia paling bagus untuk tobat. Kalau belum tobat juga bahaya, takut kelewatan. Nanti kayak kata orang itu tua-tua keladi, makin tua makin menjadi. Sayur nangka bumbu kemiri, tua bangka nggak tahu diri. Ada nggak zaman sekarang? Mana orangnya kalau ada? Allahu Akbar. Kalau ada mana? Pengen tahu kayak apalah orangnya. Udah tua nggak tobat-tobat. Nah umur 49 ke 56 usia kebijaksanaan. Matang betul Pak, umur 49 sampai 56 itu matangnya umur manusia. Matangnya emosi manusia, matangnya pengalamannya. Umumnya orang udah bercucu kan kalau umur segitu. Nah 56 sampai 63 ajal. 63 itu kan kelipatan 7 ajal. Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang sekarang nih sudah 56 ke atas siap-siap. Percayalah sama saya, nggak akan lama lagi mati. Bener lah Pak. 5663. Coba data orang yang mati. 90% orang mati antara umur 56 sampai 63. Mau nggak mau itu. Makanya dibuat usia pensiun 56, 58, 60. Itu usia pensiun kan Pak. Siap-siap, ntar lagi mau mati. Nah kalau sudah 63 sampai 70 kelewat. Malah panjang umur sekalian Pak. Tapi nggak banyak. 70 sampai 77, 77 sampai 80 lewat. Kelewatan. Apalagi sudah 90 tahun, Israelnya lupa malahan. Udah kelewat soalnya Pak. Makanya banyak orang udah 90 tahun nggak mati-mati ya. Udah penyakitan nggak mati-mati, sampai diyasinkan keluarganya nggak mati-mati juga. Ada yang kayak gitu. Allahu Akbar. Balik lagi, hargai umur yang Allah tetapkan kepada kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Yang jelas, qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya mati yang kalian semua ingin kabur dari kematian itu, sesungguhnya mati yang akan menemukan kalian semua. Tidak ada yang bisa kabur dari kematian. Baik, kita masuk ke tema penting kita yang diajukan panitia hijrah buat generasi muda dalam rangka memperbaiki akhlakul karimah dan menjaga bangsa. Kira-kira begitulah. Sekarang begini Bapak Ibu, hijrah itu begini. Hijrah tapi jangan salah ya. Ada orang hijrah yang goblok di dunia. Nuduh anak paling goblok. Siapa anaknya? Tuh di luar. Bejo namanya. Yang namanya Pak Bejo ada apa? Oh, enggak ada ya. Kalau ada maaf, betul kebetulan sama. Kata yang dicukur, enak aja nuduh orang. Emang kamu tahu dari mana si Bejo anak goblok? Udah gua tes tiap hari, Bejo masih goblok juga. Emang kayak mana ngetesnya? Yuk hari ini kita tes lagi. Kan memang belum dites. Jo, sini. Ternyata anak kecil penjual koran sama tukang cukur disodorkan di tangan kanannya uang 5.000, di tangan kirinya uang 1.000. Pilih Jo. Sama Bejo dipilih yang 1.000. Yang 5.000 enggak dipilih. Nah kan Pak, kata tukang cukur, emang goblok nih Bejo. Iya juga kata yang dicukur itu ya. Selesai cukur rambut, dia bayar, dia keluar, di luar ketemu Bejo lagi. Muncul rasa penasaran. Jo, sini dulu. Ada apa Om? Ini duit berapa Jo? 5.000 Om.
Nah yang ini 1.000 om. Kira-kira Jo, gede yang 5.000 atau 1.000? Ya gedean yang 5.000 lah om, kata dia. Masa gedean yang 1.000? Nah itu lo tahu Jo, ngapa sama mamang tukang cukur tadi kamu milih 1.000 bukan 5.000 aja? Bejo ketawa. Oi om, kalau itu mah, kata Bejo, kalau gua pilih yang 5.000 berhenti mamang tukang cukur itu ngetesin saya. Tapi kalau saya pilih yang 1.000 tiap hari saya dites, mending saya dapat 1.000 yang penting tiap hari daripada dapat 5.000 tapi sekali. Woi, kata yang dicukur ini, yang goblok bukan Bejo, kata dia, yang goblok tukang cukur. Nah kan ini hikmahnya Pak. Teriak-teriak kita goblekin orang, goblok balik ke kita. Teriak-teriak kita mengkafirkan orang, kafir balik ke kita. Nah ini hati-hati belajar agama. Nanti kita diajar kelompok nyumput-nyumput, yang selain kelompok dia kafir semua, malah itu bahaya. Saya ambil contoh paling simpel ya. Ada kelompok sekarang ini yang mengajarkan baiat. Dia mencuci otak orang awam. Kalau orang nggak baiat maka kafir. Hadis yang dia kutip begini Pak, waman mata walaisa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati tidak ada baiat di lehernya maka matinya mati jahiliyah. Maka dia berfatwa yang belum baiat mati jahiliyah, yang belum baiat mati kafir. Coba kalau bapak ibu saya cuci otaknya begitu, bingung kan? Bapak-bapak, ibu-ibu yang belum baiat mati jahiliyah, yang belum baiat mati kafir. Terus mau baiat sama siapa? Akhirnya disuruh baiat dengan imamnya, disuruh baiat sama nakibnya, lalu diajak mengimani pemimpinnya, lalu diajak melawan pemerintah yang sah karena pemerintah kafir, Pancasila togut, NKRI ini kafir. Itu cuci otak Pak, saya luruskan sekarang. Itu penipuan namanya. Padahal apa maksud hadis itu? Waman mata walaisa fi unuqi bai'atun, barang siapa yang mati tidak ada di lehernya kesetiaan kepada pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka kalau dia mati, matinya jahiliyah. Kebalik ini Pak. Mereka mencuci otak orang awam agar mau baiat dengan klaim kamu mati jahiliyah, lalu diajak melawan pemerintah yang sah. Padahal itu maksud hadisnya bukan begitu. Justru mereka akan mati jahiliyah gara-gara melawan pemerintah yang sah. Karena barang siapa yang mati di lehernya tidak ada kesetiaan kepada pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Nuduh pemerintah zalim, lalu melawan, lalu membangkang, lalu matinya bukan mati syahid, matinya mati sangit, mati jahiliyah. Oh ini banyak, kapan-kapan kalau mau diskusi panjang itu Pak. Jadi ini saya tegaskan, hati-hati dengan manipulasi agama. Apalagi orang yang mengangkat diri dari golongannya sendiri sebagai pemimpin, itu manipulasi buat kita semua. Hati-hati. Emang siapa yang ngangkat dia? Nah itu contoh ya. Saya balik dulu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Lantas hijrah kita sekarang ini yang kayak mana? Nabi bersabda, tercantum dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah setelah kemenangan Mekah. Maksudnya hijrah fisik itu nggak ada lagi setelah kemenangan Mekah. Nggak ada lagi kewajiban kayak dulu apa? Al-Qiyadah Al-Islamiyah ya Pak. Hijrah ke Kalimantan itu kalau nggak diusir sama orang Dayak itu, untung orang Dayak di sana ngamuk, dibakar semua pondok-pondok mereka itu. Nggak ada lagi hijrah fisik, nggak ada lagi. Dikumpulin gitu hijrah fisik. Karena itu hadis Nabi, nggak ada lagi hijrah fisik setelah kemenangan Mekah. Maka sahabat bertanya, fa ayul hijrati afdal ya Rasul? Lalu apa hijrah yang utama? Man hajaro
ma haramallahu alaih. Hijrah kita sekarang adalah orang yang meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dari maksiat menjadi taat, yang belum soleh menjadi soleh, ibu-ibu yang belum solehah menjadi tambah solehah. Nah, ini biar enak ngasih contohnya, biar nggak berat-berat ilmunya. Hijrahnya ibu-ibu sekarang ini apa? Makin berbakti dengan suami. Bu, udah bakti belum? Begini, saya ajarin ibu-ibu, biar jangan lupa, nanti ingat diamalkan pulang ya. Perempuan itu, Bu, paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu mau masuk surga, taat suami, surga. Tapi kalau pengen masuk neraka, tak ajarin, ngelawanlah sama suami. Suami lagi tidur, Bu, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Makanya saya heran, Pak, Hizbut Tahrir itu jamaahnya kan ibu-ibu semua. Sebelum dilarang pemerintah, demo aja kerjaannya kan, emak-emak tuh demo aja, nggak kurus laki di rumah. Kata saya, Bu, ngapa demo terus? Biar masuk surga, Ustaz. Astagfirullahaladzim, laki di rumah ditinggalkan, dia demo, nggak dapat surga. Surganya seorang istri mah di rumah, bakti kepada suaminya. Wong ibu-ibu ini nyucup tangan suami, siap mengamalkan, Bu? Nyucup tangan suami, punggungnya, telapak. Ingat, kalau salim suami jangan pakai jidat, ketok, jangan, ge. Salim suami jangan pakai pipi, nanti jadi bakpao pipinya. Salim suami itu, Bu, pakai cangkem ini loh, mulut. Kalau nggak cetok-cetok. Sekali ibu-ibu cium tangan suami, ibu-ibu akan mendapatkan pahala sama seperti 70 kali cium Hajar Aswad. Apalagi suaminya hitam kayak pantat wajan, itu persis Hajar Aswad. Kan surga bagi wanita tuh gampang, simple kan. Terus ibu-ibu nyuci baju, dari setiap baju yang ibu-ibu cuci, ibu-ibu akan mendapatkan 1000 pahala, dicabut 2000 dosa. Makanya baju suami jangan kasih ke tukang cuci, baju suami jangan taruh di mesin cuci, baju suami jangan diantar ke laundry, cuci sendiri. Coba kalau ibu-ibu 10 aja nyuci baju suami sehari, 2 celana dalam, enggak, bapak-bapak tuh ganti enggak sih kolornya? Masa 24 jam itu terus campur daki ya, Bu, ya? 2 celana dalam, yang ketiga kaos dalam, yang keempat kaos oblong, yang kelima kemeja pendek, yang keenam baju kerja, yang ketujuh koko, yang kedelapan kolor pendek, yang ke-9 celana panjang, yang ke-10 sarungnya. 10 ibu-ibu nyuci baju suami sehari, ibu-ibu akan mendapatkan 10.000 pahala, dicabut 20.000 dosa. Makanya, Bu, kalau habis bikin dosa nyuci baju. Ustaz, bajunya bersih semua, yang bersih cuci lagi. Tanya lakinya itu, Pak, apa kolornya mana, Pak? Ya gua pakai lama, lepas Pak. Kirain mau ngajak apaan, ternyata nyuci kolor. Kan enak, surganya bagi wanita tuh enak, Pak. Bakti sama suami udah surga baginya. Nah, kembali juga hijrah. Bapak-bapak itu hijrah jangan mulu-mulu. Perbaiki dulu sikapnya sama istrinya. Wa khiyarukum linisaihim khuluqa. Manusia terbaik, laki-laki yang terpilih adalah laki-laki yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Ingat Pak Suparman. Pak Suparman tuh kalau pakai baju militer gagah banget tuh. Banyak cewek yang mengidolakannya. Tapi Pak Suparman belum akan menjadi laki-laki hebat sebelum memuliakan istrinya. Saya ambil contoh begini, Pak.
Kalau saya ramah sama bapak ibu wajar, tapi kalau saya ramah sama istri saya itu yang luar biasa. Kalau saya ramah sama bapak ibu ya wajar dong, namanya penceramah. Penceramah galak mah nggak diundang orang lagi lah, males orang undangnya. Pedagang ramah sama pembeli wajar, pedagang cemberut mono aja, males ngeladen orang, jangan beli lagi di sono, ngelunjak tuh orang. Katanya belanjalah di warung tetangga, tapi tetangganya monyong terus, cemberut terus, ditanya kayak nggak jawab, kayak enggak. Diketok warungnya lama betul keluarnya itu ya, judes lagi, beli mie nggak ada habis, judes. Orang malas beli, tapi kalau pedagang ramah orang senang belanja. Anggota dewan ramah sama warga wajar karena minta dipilih. Tapi bapak-bapak kalau ramah sama istrinya sendiri itu luar biasa. Mama subuh-subuh sudah bangun, mama sudah sholat sudah pak, papa dari masjid iya, mama mau masak iya, papa doakan mama masuk surga, subhanallah. Bikinin kopi, terima kasih mama sudah dibikinkan kopi, papa doakan mama papa janji nggak akan kawin lagi, amin. Bikin lagi kopi bu, saking senengnya. Enggak, bapak-bapak ini ramah nggak sih sama ibu-ibu itu? Enggak, payah. Sekarang mulai malam ini hijrah ya pak. Nanti dulu pak, bapak-bapak ramah sama tetangga. Ntar dulu bawahan ramah sama pimpinan. Nanti dulu ramah sama bos, ramah sama orang lain. Ramahlah dengan istri sendiri. Wayangnya dapat rezeki. Mama, teng sini. Apa sih tumben kata bininya? Rogoh kantong kanan, banting 15 juta, jeleger. Ini uang apa papa? Ini uang belanja buat beli minyak goreng, kan lagi mahal, cabe kan, ongkos anak sekolah, bayar listrik, beli beras. Kira-kira mama cukup? Ya cukup papa. Kalau ada turahnya lebihnya buat apa? Buat mamah saja. Kan seneng istri pak. Balik badan langsung pengen masak ke dapur, riang gembira. Dapat uang belanja 15 juta. Kata suaminya, nanti dulu mama ada yang kurang. Apalagi papa? Rogoh kantong kiri, banting lagi, jeleger 15 juta lagi. Ini duit apa lagi papa? Ma, karena kita nggak pakai pembantu, nggak pakai babysitter. Ini bonus buat mama. Subhanallah. 15 juta uang belanja, 15 juta bonus buat istrinya. Jumlahnya 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi. Aduh, ngimpi kok jedut langit. Oke gini ya pak, kalau bapak-bapak ini merasa nggak mampu ngasih bonus sama istri, Mas Manto berapa gajinya? Kalau merasa nggak mampu ngasih bonus sama istri, mbok ya ramah sama istri itu, baik-baiklah kelakuan sama istri itu. Siapa lagi yang menyayangi dan mencintainya kalau bukan suaminya? Kayaknya ibu-ibu ngundang saya lagi tuh besok-besok ya. Ingat perkataan di media sosial, ingin istrinya taat, contohin. Betul nggak bu? Ingin istrinya baik, ajarin. Ingin istrinya tenang, cukupin. Ingin istrinya cantik, modalin. Karena cantik itu mahal loh pak. Nah, balik lagi selanjutnya, boleh nambah nih. Wah, udah jam berapa aja nih ya? Nabi Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan, ini terutama hijrah buat generasi muda ini, peringatan buat orang tua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Hendaklah wal yakhsha, antisipatif, khawatir, cemas alladzina, segenap orang tua kita semua, law taraku, seandainya meninggalkan
generasi sesudah mereka dzurriatan di'afan, generasi yang lemah. Maka sekarang kita bicara tentang hijrah, kuatkan generasi muda kita. Nomor satu, kuat iman dan Islamnya. Karena ini memang zaman semakin merajalela, Pak. Narkoba merajalela. Yang kemarin zona hitam narkoba, zona merah narkoba, sudah jadi zona hitam sekarang ini. Belum lagi pacaran pergaulan bebas, marak di televisi, Citayam fashion, apa itu? Week ya. Orang bisa bergaya, belagu-lagu, Bapak Ibu, seperti berjalan di atas catwalk, tapi enggak kenal cara niat sholat, enggak hafal. Rukun Islam enggak tahu, rukun iman juga enggak tahu. Disuruh niat sholat subuh enggak tahu, berarti enggak pernah sholat subuh ya. Disuruh niat sholat maghrib juga enggak tahu. Nah, ini gambaran generasi muda kita. Kita ini makin modern zaman, banyak orang pintar tapi belum tentu benar. SD tamat, SMP tamat, SMA tamat, sarjana banyak, masternya banyak, doktornya banyak, tapi yang pintar-pintar itulah yang korupsi. Iya Pak ya? Yang pintar-pintar Pak. Makanya kalau mau diukur mafsadatnya, orang goblok enggak benar, sama orang pintar enggak benar. Kalau orang goblok enggak benar, paling banter maling kotak amal masjid. Ini masjid pernah hilang kotak amal? Oh sering. Waduh, berarti di sini banyak orang goblok nggak bener ya. Buktinya sering kehilangan kotak amal. Berangkat ke masjid bawa sendal jepit, pulangnya bawa sendal kulit, goblok nggak bener. Tapi kalau orang pintar nggak bener, ini yang menghancurkan Bapak Ibu. Karena mafsadatnya lebih besar. Orang goblok nggak bener ngelawan, paling banter begal motor. Ketemu masak mati kena masak. Tapi kalau orang pintar gak benar, miliaran, triliunan, bahkan merugikan, merusak alam semesta ini. Kerjaan siapa? Orang pintar tidak benar. Maka saya sumbang saran, didik anak kita agar anak-anak kita menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Insya Allah. Ya, sumbang saran biar anak kita aman ya Pak. Anterin ke pesantren. Langsung ke Jawa Timur kalau nggak Pak, pesantren yang namanya nyantri itu Bapak Ibu belajar betul ilmu Allah, nahu sorot. Makanya yang nyantri itu Pak harus bisa belajar kitab kuning, karena ada mondok di situ nggak pernah belajar kitab kuning. Ya kitab kuning itu kitab klasik, fikih di situ, hadis ya di situ, tafsir ya di situ. Jadi itu ilmu yang sesungguhnya biar anak kita betul-betul pintar. Kirim Jawa Timur, Lirboyo misalnya, Jombang. Lama nggak apa-apa. Jawa Timur kejauhan, Jawa Tengah. Jawa Tengah kejauhan, Jawa Barat. Jawa Barat kejauhan, Banten. Banten kejauhan, Bandar Lampung. Bandar Lampung kejauhan, Natar juga banyak pondok. Betul nggak kira-kira? Kirim ke pondok. Ustadz, anaknya nggak mau mondok, jangan dipaksa ya Pak. Nanti malah nakal di pondok, ngerepotin yang lain. Nggak mau mondok, ya sudah, saya kasih tahu caranya. Nah, janji sama papa. Kamu maunya TK, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Unila, tapi ngaji ya nak. Papa carikan guru ngaji, bikin komitmen Pak, antar ke guru ngaji. Saya sumbang saran, jangan guru ngaji yang datang ke rumah kita. Nanti anak merasa itu babu bapaknya. Bener Pak. Kalau guru ngaji yang datang merasa itu babu bapaknya, main tunjuk, main suruh aja dia. Anak antar ke guru ngaji. Jangan suruh datang dewek. Nah, itu ada TPQ, kamu ngaji ke sono. Ditanya sama abi uminya, kamu anak siapa? Anak papa. Ibu kamu namanya siapa? Mama. Mak jelas anak siapa? Enggak sopan yang kayak gitu, enggak sopan. Yang bener antar dulu ge. Abi, umi, titip anak kami, mohon ajarkan Quran. Kalau dia nakal, marahin, kami ikhlas.
jangan tersinggung ya Pak kalau anak dimarahin gurunya. Kalau dia bandel ngelawan, gebuklah pantatnya. Kami redho. Tapi kalau dia goblok, ngaji gak nyambung-nyambung, sabar, mungkin keturunan. Enggak jauh beda sama bapaknya, apalagi emaknya itu bebel banget. Makanya Bu, kalau anak ibu goblok tuh jangan dimarah-marah ya Bu. Iya, tambah goblok dia kalau dibentak-bentak mah. Walaupun kata guru saya, sejatinya nggak ada orang bodoh, yang ada itu orang malas. Karena sebodoh-bodoh manusia kalau rajin pintar juga kok. Sepintar-pintar manusia kalau malas ya goblok juga akhirnya. Titip sama guru ngaji, kalau bisa pakai DP. Pakai DP dong, rogoh kantong. Ini Abi Umi DP-nya, subhanallah. Begitu dibuka 5 juta. Ada nggak di Natar? Kiamat kalau ada. Buat TPA 5 juta. Kede, nggak segitu nggak apa-apa. Kan berdasarkan kemampuan. Tapi Bapak Ibu, jangan sekali-kali nyari tempat ngaji yang gratis. Jangan. Guru ngajinya menggratiskan nggak apa-apa. Tapi jangan jadi motif. Karena ngapa? Nggak berkah nanti malahan. Coba bapak-bapak nih berhitung ngudut aja Pak. Yang ngudut ya. Mohon maaf, yang ngudut lagi asam betul nih mulutnya ya. Nunggu waktu, sabar Pak. Nggak lama-lama ini ya. Ngudut Bapak Ibu. Kalau sehari saja dimurah-murahin betul 10.000 sehari nih ya. 10.000 itu bahasa kerennya Pak. Cebat ya Pak ya. 10.000 sehari. Kalikan sebulan 300.000. Enggak usah banyak-banyak Bapak Ibu. Kalau ngerokok 300.000, yuk buat anak ngaji 300.000 juga. Kan dibandingkan disamakan, buat dibakar 300.000, buat anak ngaji 300.000 dong. Enggak usah banyak-banyak, murid guru TPK-nya 20 orang saja. 20 kali 300.000 6 juta. Guru TPA dapat 6 juta sebulan langsung kredit Agia. Iya, keren. Ustadz, saya kan nggak ngudut. Nah, kalau nggak ngudut apalagi double. 600.000, 600 kali 20, 12 juta. Nggak jadi nyicil Agia, langsung Innova. Itu guru ngaji. Nah, artinya begitu Pak. Pengorbanan kita itu. Jangan pengen cari yang gratisan. Ya karena guru ngaji itu Pak, saking menjaga kehormatan Al-Quran, dikasih alhamdulillah, enggak dikasih juga ya enggak apa-apa. Walaupun ngempet rasa, mana bini udah monyong aja. Jangan dikira loh bini guru ngaji itu solehah semua. Banyak juga yang judesnya bukan main. Ngempet tuh lakinya makan nasi. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Dan enaknya begini Bapak Ibu, kembali ke pesantren tadi. Enaknya kalau zaman dulu kan pesantren masih katrok ya, nggak dapat ijazah, nggak bisa kuliah kalau zaman dulu. Bahkan terkesan memang katrok. Anak pondok pulang kampung, ngeliat anak SMA bahasa Inggris, iri betul Pak. What is your name? My name is Suparman Abdul Karim. Anak pondok bahasa Arab. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Iya, bahasa Arab juga itu. Kalau dulu begitu, kalau sekarang keren anak pondok, muhadatsah, ngomong bahasa Arab pinter, conversation, ngomong bahasa Inggris pinter, ngapal Quran, ahli ilmu sorof, hafal Alfiyah Ibnu Malik, keren Pak. Unila itu anaknya Kiai Iya'lumuddin masuk fakultas kedokteran jalur alim, tes hafal Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait. Kemudian anak teman saya masuk fakultas kedokteran Unila jalur hafal Quran 30 juz. Subhanallah. Kerennya lagi dosen Unila Pak, dosen teknik sipil, insinyur, master teknik sipil, doktor teknik sipil, hafal Quran 30 juz. Punya pesantren di Kemiling, santrinya banyak. Yang hebatnya lagi, mahasiswa di kampus nggak ada yang tahu kalau dia kiai.
Enggak ada yang tahu kalau dia ustaz punya santri banyak, hafal Quran 30 juz. Karena kalau ngajar pakai celana jin, pakai baju kemeja, enggak keciren kalau kiai. Tapi ahli teknik sipil, doktor Pak, ini kan luar biasa keren. Masuk akademi militer TNI, jalur hafal Quran 30 juz ada. Masuk akademi kepolisian, jalur hafal Quran 30 juz. Tapi body harus mendukung. Udah cebol bengek ya nggak masuk lah. Ya harus mendukung dong bodinya. Makanya belajar. Buat anak-anak muda, Pak Ustadz ingatkan, belajar buat bangga orang tuamu, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan mendapatkan hasilnya. Makanya ada pepatah orang Arab, laisal fata mayyaqulu kana abi walakinnal fata mayyaquluha anada. Bukanlah anak muda itu yang membangga-banggakan orang tuanya, tapi anak muda yang sebenarnya yang berkata, inilah saya, inilah karya saya. Enggak perlu membanggakan kedudukan orang tua. Alah lu bapaknya kopral saja bangga, nah gua komandan Hansip bapak gua bangga sombong, enggak boleh begitu. Katakan ini karya saya, ini yang saya bisa. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, terakhir pada kesempatan kali ini, hijrah kita adalah hijrah dari yang tadinya maksiat menjadi taat, yang belum baik menjadi baik. Enggak usah muluk-muluk Pak, jadi orang bertakwa itu sekecil apapun perbuatan kita, kalau Allah ridho, Allah bisa memasukkan kita semua ke dalam surga. Karena yang punya surga cuma Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seseorang bisa masuk surga hanya karena kata-kata. Innal abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala. Sesungguhnya ada seorang hamba yang hanya berkata dengan satu kata, tapi Allah ridho kepadanya, akhirnya dia masuk surga. Jadi jangan muluk-muluk, jangan rumit-rumit. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan selama itu bermanfaat, kerjakan. Mudah-mudahan Allah ridho. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan tolong tonton ceramahnya di channel YouTube saya, channel Ustadz Suparman Abdul Karim. Termasuk beberapa perkara yang sudah saya singgung di awal tadi Pak, uraiannya banyak sekali di channel YouTube. Tapi jangan lupa di subscribe. Kalau ada iklannya jangan dilewatkan. Karena ngapa itu hasil dari YouTube itu Pak, untuk bangun pondok pesantren saya di Pajajaran. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Allahumma amin. Dok, langsung doa tak? Langsung ya Pak.